Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya imam besar akan di Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sampai ke Sumeneb sampai hari Selasa. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana, terhalang dengan kondisi kesehatannya. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan karena rinduannya kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridho. Qadar Allah masya, takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya, dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sehingga atas nama Al-Walid Al-Habib Rizik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau, dan insya Allah akan di-reschedule, dijadwalkan ulang setelah beliau fit, setelah beliau sehat, di tanggal yang nanti akan dikabarkan insya Allah. Doakan, mohon doa agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kami mohon ridho. Kami paham betul tentunya di balik safari dakwah, rencana safari dakwah sudah begitu banyak pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan segala-galanya. Akan tetapi apa boleh buat, anta turid ana urid, Allah yaf'al ma yurid. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan nafas panjang perjuangan kita masih panjang. Saudaraku, ada kejadian yang menurut saya luar biasa. Seseorang yang begitu sombongnya di dalam ceramahnya suka teriak-teriak, suka memprovokasi, menghasut umat untuk menghadang dan mempersekusi Kiai Ahmaduddin Utsman. Sekarang dia sedang terkapar, saudara, yaitu Rizik Syihab. Saudaraku, agenda Rizik Syihab yang katanya mau ke Surabaya, saya dengar dia membatalkan. Jadi sudah diviralkan agendanya. Pak Rizik ini kan mau safari dakwah, katanya mau ke Surabaya, lanjut ke Madura. Tetapi karena kondisinya tidak fit, akhirnya agenda kedatangan Rizik ke Surabaya dan ke Madura akhirnya batal, saudara. Ya. Banyak kemudian orang berspekulasi. Teman-teman saya pada ramai tadi, apakah Pak Rizik kira-kira kualat karena telah memfitnah Wali Songo? Wali Songo bukan ke Ba'alawi lalu diba'alawikan. Lalu ketika dia ceramah di makam, di Kesultanan Banten, di makam Sunan Hasanuddin, ya, di situ ada adegan bagaimana isi ceramahnya justru membuat rakyat Banten merasa cerah, ya, merasa gerah karena di situ justru diprovokasi agar sesama orang Banten ini bermusuhan. Waduh, bahaya tuh, ya, kasihan ya, saudaraku. Namun sebelum itu, seperti biasa kita sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah dari Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Selalu kita ingatkan, saudaraku, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, selamat akhirat dibutuhkan ilmu. Untuk selamat di dunia dan di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah. Mereka berdasarkan kajian ilmu nasab secara filologi, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian perilaku akhlak, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Dan berdasarkan tes DNA Ba'alawi, mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Nah, apakah kira-kira Pak Rizik ini sedang kualat karena ceramahnya setelah bebas murni masih bersifat provokasi dan mengadu domba umat Islam? Saudaraku yang sudah ada, terima kasih ya. Ada Bang Caswa JR Channel ya. Terima kasih hadirnya. Ada Bang Muhammad Rizky Kurniawan, terima kasih. Ada Bang Ahmad Sudani sudah hadir. Katanya Bang Ahmad ini itu kualat ya, Rizik sakit dari sesepuh Banten. Kualat dari sesepuh Banten. Dari Bang Pangeran Pongkeng ya, bagi yang masih percaya bahwa habaib klan Ba'alawi adalah durian Nabi, maka mereka menutupi kebenaran atas
kajian ilmu ya, ilmiah, baik ilmu nasab, ilmu genetika, ilmu sejarah, DNA ya, dan filologi ya saudaraku. Saya bacakan ya beritanya ya. Ini beredar di berbagai pesan WhatsApp ini. Saya dapat pesan ini. Ini dapat kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bacakan ini beritanya. Kondisi kesehatan IBHRS. Apa itu kepanjangannya? Kamu anu sendirilah. IBHRS sedang tidak fit dan tidak memungkinkan untuk dipaksakan dalam safari Madura. Wow. Kalau sedang tidak fit kemudian tidak bisa dipaksakan, bisa jadi agak parah itu ya. Tapi mudah-mudahan bukan acting ya, bukan acting, bukan hanya pansos ya. Baik, untuk dipaksakan dalam safari Madura sehingga demi menjaga kesehatan IBHRS, agenda jadwal safari IBHRS reschedule atau ditunda sampai waktu yang akan diberikan ke depannya kepada DPI FPI Madura. Nah, ketahuan kan? Jadi yang memfasilitasi safari si Rizik Syihab dari tempat ke tempat tentu saja adalah Front Persaudaraan Islam yang dulu namanya FPI, Front Pembela Islam. Nah, jadi kepada, ini saya bacakan ini, kepada DPP, kepada DPD FPI Madura harap menginformasikan kepada para panitia untuk memaklumi ketidakmampuan beliau, tidak mampu adanya beliau ya, untuk memaklumi ketidakmampuan beliau karena ada uzur syar'i. Wow, ternyata ada ya uzur syar'i itu ya. Luar biasa mereka itu pakai istilah ya. Dikit-dikit syar'i gitu ya. Jadi dia sekarang Rizik sedang uzur syar'i. Kesehatan beliau yang tidak memungkinkan. Ya. Doakan beliau akan diberikan kesehatan yang sempurna katanya ya. Viral ini saudara ya. Jadi saya dapat kiriman WA ini. Rencananya begini rencananya nih ya. Ya rencananya Rizik mau ke Madura itu Jumat tanggal 26 Juli sampai ya. Oh, tanggal 26 Juli dari Jumat 2024. Pak, kapan itu ya hari Jumat? Oh, besok ya. Besok ya rencananya saudara. Sekarang kan hari Kamis tanggal 25 ya. Jadi rencananya kalau tidak sakit Pak Rizik saudara itu pada hari Jumat tanggal 26 Juli tahun 2024 atau 21 Muharram 1446 itu akan tiba di Bandara Juanda pada pukul 18.00 ya, itu rencananya. Kemudian ini ada daftar agendanya dia nih. Ya. Daftar agenda dia nih saya bacakan ya biar kalian tahu aja yang batal itu. Jam 8 malam atau jam 20.00 bermalam. Wah, bermalam di mana ini? Di rumahnya Habib Jailani Ampel. Kemudian pada jam 8 pagi ya. Rencananya jam 8 pagi itu dia silaturahim ke Kiai Haji Hasan Rois Majelis Taklim Tanfirul Qulub Surabaya. Kemudian jam 9 jam 11 pagi ya, ini agendanya kalau tidak sakit ya. Karena sakit ya nggak jadi. Jam 11 pagi itu rencananya menuju ke Madura. Besok ini rencananya Pak Rizik jam 11 siang ya, jam 11 siang. Menuju ke Bangkalan, Madura saudara. Kemudian di Bangkalan itu pada hari Sabtu, rencananya nih saya bacakan, nggak jadi tapi ya, nggak jadi. Pada hari Sabtu tanggal 27 sampai 28 Juli 2024 itu ya, atau 21 sampai 22 Muharram 1446 Hijriah. Ini kegiatannya jam 1 siang atau jam 13 silaturahim ke rumahnya Kiai Haji Abdullah Kontobroni ya. Kemudian jam 3 sore atau jam 15 silaturahim ke Kiai Haji Saiful Kohar Pondok Pesantren Al Ajijiyah Sabeneh ya, begitu agendanya. Kemudian jam 7 malam atau jam 19 rencananya besok ya, nggak jadi tapi sekali lagi nggak jadi, sampai dengan selesai akan ada tablik akbar ya di kediaman
Kiai Haji Saiful Kohar sekaligus bermalam di situ ya. Kemudian pada hari Minggu, rencananya Pak Recek ini, tapi sekali lagi batal ya, ini rencana nih yang sudah beredar di WhatsApp ini. Rencananya di hari Minggu Ahad 28 sampai 29 Juli 2024 Masehi ya, atau 22 sampai 23 Muharram 1446 Hijriah, itu silaturahim jam 10 di kediaman Kiai Haji Mahrus Abdul Malik PP Pondok Pesantren Al Ihsan Jengwan ya. Jam 12 ke silaturahim ke Lora Nur Saif PP Pondok Pesantren Darut Tauhid Omben ya. Kemudian sampai selesai jam 13.30 tablik akbar lagi. Waduh. Di Pondok Pesantren Nurul Imam Sukobanah Sampang di Lora Amin, katanya begitu ya. Kemudian jam 17.00 diagendakan istirahat. Kemudian jam 20.30 sampai dengan selesai tablik akbar lagi di Kiai Haji Abdul Malik Hamidin Pondok Pesantren Darul Amin Trakeh Robatah ya. Tapi tidak jadi nih, ini acara agendanya nggak jadi nih. Lalu bermalam di rumahnya Hajah Rumsiah ya, ketua MPI Madura, MPI Madura katanya ya. Wow, padat sekali acaranya nih ya. Kemudian ada lagi hari Selasa saudara ya, hari Selasa nih, hari Selasa tanggal 30 sampai 31 Juli itu jam 10 acara pengkaderan Laskar dan Jawara Semadura. Wow. Nggak jadi tapi ini ya. Jadi rencananya tanggal 30 sampai 31 Juli 2024 hari Selasa itu mau ada pengkaderan Laskar di rumah Kiai Haji Fahri Suyuti Asbutan Banyugiri. Kemudian jam 12 menuju Kiai Haji Jurjis Muzamil Al Isaf Klaben. Kemudian jam 14 atau jam 12 siang naik panggung tablik akbar lagi ya, luar biasa Pak Recek ini agendanya ya. Sayangnya dia sakit jadi nggak jadi nih saudara. Kemudian jam 7 malam pada hari Selasa pertemuan tokoh dan habaib Sumeneb ya di rumahnya Habib Ali Zainal Abidin Imam daerah Madura. Waduh, itu selalu di branding imam daerah Madura, padahal tidak semua orang Madura mau diimami. Kemudian jam 9 malam, jam 21.00 naik panggung lagi, tablik akbar lagi hari Selasa ya, tanggal 30 sampai 31 Juli itu ya. Lalu bermalam di hari Selasa itu malam Rabu di Habib Ali Zainal Abidin ya, betul. Kemudian menuju Al Amin ya, Preduan Sumeneb itu rencananya ya. Wow, sayang sekali Pak Recek tidak mampu karena sakit ya, tidak bisa menghadiri acara itu saudara. Baik, saya sampaikan pengumuman resminya dari menantunya ya, yang suka mengharamkan tes DNA ya. Ini kita simak sampai saya persiapkan di mana tadi ini ya beritanya. Baik, saya sampaikan nih videonya dari menantunya Hanif Al-Atos saudara ya. Coba kita simak saudara beritanya ya dari Hanif Al-Atos. Terhalang dengan kondisi kesehatannya pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat itu sudah sampai. Cuplikan video dia teriak-teriak menuduh Kiai Madudin sebagai begal nasab, laporkan. Sekarang dia sakit, mungkin kecapean ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kepada segenap umat Islam di Surabaya, di Madura, khususnya para kiai, para alim ulama, para habaib, dan umat Islam pada umumnya. Rencananya Imam Besar akan melaksanakan safari dakwah. Menantunya tuh benar-benar gak pernah lupa menyebut imam besarnya siapa gitu ya, tentu saja para kabir ya, bukan imam besar saya.
mulai dari di Surabaya hari Jumat malam ini, kemudian lanjut ke Madura, Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke Sumeneb sampai hari Selasa. Akan tetapi beliau yang sudah begitu rindu kepada umat Islam di Surabaya dan di Madura, beliau yang sudah begitu rindu kepada para alim ulama di sana, terhalang dengan kondisi kesehatannya. Pasca safari dakwah di Jawa Barat kemarin yang begitu padat, dan memang safari dakwah Jawa Barat beliau sudah sakit, namun beliau memaksakan karena rinduannya kepada umat. Akhirnya sekarang beliau sakit dan harus dirawat. Maka kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon ridho. Qaddar Allah masya, takdir Allah. Kita sudah berencana, beliau sudah berusaha, semangat kerinduan kepada Madura, kepada Surabaya dan kepada umat Islam serta para kiai tidak terbendung, tapi kondisi fisik tidak memungkinkan. Sehingga atas nama Al-Walid Al-Habib Rizik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama keluarga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau, dan insya Allah akan di-reschedule, dijadwalkan ulang setelah beliau fit, setelah beliau sehat, di tanggal yang nanti akan dikabarkan insya Allah. Doakan, mohon doa agar beliau diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan sekali lagi kami mohon ridho. Kami paham betul tentunya di balik safari dakwah, rencana safari dakwah sudah begitu banyak pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya, pengorbanan segala-galanya. Akan tetapi apa boleh buat, anta turid ana urid wallahu yaf'al ma yurid. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan nafas panjang perjuangan kita masih panjang.